Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan lalu sampai tawakal ya Ustaz? Sudah. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ngaji tazkiyatun nufus kita atau bahasa populernya manajemen kolbu. Kalau ingat manajemen kolbu, ingat sinten Pak? Agi ya. Ya, ini bab tentang manajemen hati. Kalau Yai Faizin manajemen dohir, kalau ini manajemen hati selengkap pokoknya. Kudune nek hatam sip kudune loh ya, kudune. Tapi tidak apa-apa, yang penting ngaji Pak. Kata guru saya itu begini, kata guru saya buat motivasi muridnya. Tidak usah peduli kapan kita akan sampai kepada Allah. Sampai itu maksudnya bukan mati. Sampai itu maksudnya wusul. Hati itu benar-benar resik. Dohir batin itu wis ke Allah. Namanya sampai wusul kepada Allah. Tidak usah peduli kapan sampai itu akan sampai kepada Allah. Waktunya sampai itu kayak jenengan itu situasinya itu wis gak mikir dunya. Dicaci, dipuji sama saja. Soge kiri sepodo wae. Nah itu kan jenengan kan belum masuk level itu kan. Tapi semua orang kan ingin di situasi itu, Pak. Kalau kita sudah setua ini, Pak, kita paham betul yang membuat kita itu sepaneng, membuat kita itu apa ya, supek itu ya dunia kan, betul enggak? Enggak ada urusan akhirat bikin supek itu enggak ada. Urusan dunia, urusan sama orang, ya kan? Nah, kita seusia begini pasti paham bahwa sumber kebahagiaan itu ya Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Nah, sehingga semua orang tuh pasti mengejar punya keinginan sampai di profil atau di titik itu. Nah, kata guru saya kan, ya santri-santri kan niatnya ke sana semua. Terus kata beliau, nggak usah mikir kapan nyampe. Nah, yang penting sampean itu sekarang memastikan sedang berjalan menuju ke sana. Memastikan kita sedang jalan saja. Sedang berjuang menuju ke sana. Sehingga kalau tidak sampai keburu meninggal, Allah itu mencatat kita itu orang yang sedang berada di jalan Allah SWT. Itulah fisabi. Nah kita ini sekarang Pak, Ibu, bulan lalu kita bahas bab tawakal. Sesuatu yang sangat mahal. Ampun dibahas terus tawakal. Sebelum tawakal itu khauf dan roja. Ya, khauf dan roja ya, itu macam-macam ibadah hati. Kita sedang masuk bab macam-macam ibadah hati. Kalau ibadah fisik nopo apa saja, Pak? Nah? So, fisik, sholat, puasa, nah, ibadah hati
Itu khauf dan roja. Terus kemudian kemarin kita bahas tentang bab tawakal. Tawakal itu menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang Masya Allah saya merinding ini Pak. Bab tentang ridho. Ridho. Qad ajma'ul ulama'i ala annahu mustahabbun muakkadan istihbabuhu wa ikhtalafu fi wujubihi. Telah sepakat para ulama bahwa ridho itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Sepakat bahwa sesuatu yang terpuji dan dianjurkan. Akan tetapi ulama berselisih tentang kewajibannya. Jadi kalau ridho itu ulama berbeda pendapat, ini wajib apa enggak ridho itu? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, anjuran. Kalau jenengan ikut yang mana? Yang wajib. Kalau jenengan bilang wajib, itu kudu nanggung risiko lho ya. Enak saja bilang wajib ya. Kalau wajib itu gimana kaidah wajib? Kalau dilakukan pahala, kalau tidak dilakukan, nah itu ya apa? Nah, maka ulama berbeda pendapat. Ridho itu karena sesuatu yang tidak mudah, maka dilihat dalilnya juga tidak ada celaan. Tidak ada hinaan dari Allah terhadap orang yang tidak ridho. Maka berarti itu anjuran. Qala Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah. Walam yaji'ul amru bihi kama ja'al amru bis sabri wa inna ma ja'at tana ala sabihi wa madahihim. Tidak ditemukan ya, datangnya perintah di dalamnya sebagaimana datangnya perintah tentang sabar. Jadi tidak ada perintah ridho di Al-Quran. Yang ada adalah wasbir. Ya ayyuhalladzina amanus biru isbiru wasobiru warabitu. Di Al-Quran itu adanya perintah sabar. Tidak ada perintah ridho. Tapi di Al-Quran itu ada pujian-pujian terhadap orang yang ridho. Ya wa inna ma ja'at tana ala ashabihi madahim. Yang ada adalah pujian terhadap pelakunya ya, dan apresiasi terhadap mereka. Nah, nanti kita bahas apa bedanya ridho dan sabar dan ikhlas. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daqa halawatal iman marridho billahi rabbahu bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Akan merasakan lezatnya iman barang siapa yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Ini ada kata-kata dzaqa halawatal iman, merasakan lezatnya iman. Oh, berarti ada yang merasakan, kan gitu ya Pak ya? Kalau Nabi mengatakan akan merasakan lezatnya iman, pertanyaannya, apa memang ada yang tidak merasakan lezatnya iman? Banyak, bahkan yang tidak merasakan lezatnya iman itu lebih banyak daripada yang merasakan lezatnya iman. Sholat ini juga belum tentu merasakan nikmatnya sholat, kan? Sholatnya kan kadang kita ini rotok timbangan nih kak sholat, timbangan walaupun rokok kan gitu. Nah, banyak, tapi tidak salah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang beribadah aras-arasan, tangino sholat, gremeng, aduh. Ono adzan, wayai serius mungkin urus apa? Aduh, adzan. Kan ono sambat-sambatnya. Kan tidak merasakan lezatnya iman kalau gitu, Pak. Lezat itu kayak jenengan makan makanan favorit itu loh, Pak.
Jangan pas lapar ditawari. Itu kan tidak ada sambat-sambatnya belas. Ya. Tapi kalau Ramadan jenengan seneng apa berat, Pak? Seneng ya? Senang. Senang buka bersama lumayan. Tuh. Jadi ada yang tidak lezat iman, tapi tidak apa-apa. Ayatnya Allah berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi'amwalikum wa anfusikum." Budalo sampean dalam keadaan senang maupun abot. Sama-sama dipuji oleh Allah. Berangkat. Ya, karena orang yang malas sekalipun, Pak, ya, itu juga karena di dalam hatinya beriman. Kalau tidak punya iman tidak akan melakukan. Nah, lebih banyak yang merasakan berat. Makanya Nabi pernah dawuh, ad-dunya sijjinun alal mu'min. Dunia itu seperti penjara. Kenapa Nabi menyebut penjara? Karena memang larangan-larangannya itu tidak cocok sama hawa nafsu itu, Pak. Perintah-perintahnya itu loh. Wayai enak-enak turu, sholat subuh. Ya. Wayai kerja serius, semangat-semangat kerja sholat duhur. Wayai kesel-kesel sholat maghrib. Asar maghrib bisa itu kesel-kesel. Tidak cocok sama nafsu. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijjin, penjara. Sesuatu yang membuat kita itu, bagi orang mukmin itu dunia ini tidak bisa bergerak bebas. Bukan karena tidak sanggup. Ustaz muslimin itu tidak nyolong bukan karena tidak bisa nyolong. Tidak ngerampok, tidak begal itu kan bukan tidak sanggup begal. Secara potongan mungkin masuk, ya. Cuman ditahan gitu. Kenapa? Karena muslimin tadi itu. Bagi orang beriman itu ad-dunya sijjin. Dunia itu adalah penjara. Di satu sisi Nabi bercerita banyak. Tapi di satu lain, nah ini Pak, di antara orang-orang yang merasa berat dalam iman, bersabar, itu orang baik itu Pak semua yang kepeksa sholat itu orang baik itu semua. Di antara itu ada orang yang merasakan lezatnya iman. Jadi orang merasa berat sholat malah senang. Orang berat puasa malah senang. Dia berhasil orang meninggalkan maksiat susah payah, dia tuh enteng meninggalkan maksiat. Berhasil tidak maksiat berhari-hari itu senang malahan dia. Dzaqqa halawatal iman. Akan ada orang yang merasakan lezatnya iman. Siapa? Mereka yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Satu. Yang kedua, Nabi dalam satu hadis lain beliau bersabda. Kalau tadi hadis yang pertama terkait kejiwaan ya, perasaan. Kalau ini terkait ucapan. Kalau tadi itu bila roba mobil Islami dina, Nabi Rasul itu terkait kondisi hati. Kalau ini terkait ucapan. Mangkola, barang siapa berkata, berarti berucap ya. Kalau tadi hatinya, kalau ini berucap. Mangkola hina yasma'un nida. Barang siapa ketika dia mendengar panggilan. Panggilan apa maksudnya? Adzan. Ya, ketika ada adzan, dia berkata raditu billahi robba wa bil islam dina wa muhammadir rasulah. Ya. Wa fardhunubahu. Maka barang siapa yang ketika dengar adzan, kalau dengar adzan jangan baca apa? Sholawat ya. Allahumma rabba hadhihi da'watil salatil qaimah sampai selesai ya. Atas sayyidina Muhammadin nabi rasul nabi wa rasulah wa tukama wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi ba'ata kalau tuqlikum. Jangan baca itu kan? Nah, tambahi Pak. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabi rasul. Barang siapa yang baca itu saat setelah adzan, maka dia diampuni dosa-dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan mengucapkan ya, dapat ampunan. Kalau kelasnya ngucap maka dapat ampunan. Kalau kelasnya bukan cuma ngucap tapi dia ada dalam ridho Allah sebagai Tuhan, nerima Nabi sebagai Rasulnya,
Islam sebagai agamanya, maka dia bertambah lagi bukan hanya ampunan tapi halawatul iman, lezatnya keimanan. Wa hadanil haditsa alaihi ma madara maqamatil ladina ilaihi ma yantahi. Waqad nadamna ridha birububiyati subhanahu wa ilahiyatihi. Dua hadis ini ya tentang orang yang sudah cukup menjelaskan tentang gimana kedudukannya orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terkait ridho terhadap Allah. Ridho terhadap Allah itu dua, ridho terhadap uluhiyah dan rububiyah. Terhadap uluhiyah, kalau di Indonesia itu terjemahnya sama ya, ilahi sama ya Rob itu kan sama ya, sama-sama ya Tuhanku. Ya, ya ilahi artinya Tuhan. Kalau ya Robbi Tuhan sama. Nah, sebenarnya ada beda makna. Kalau ilah itu sesembahan. Ya. Berarti kalau dia baca ya ilahi, duhai yang aku sembah, duhai tujuanku. Kalau Robbi itu pencipta dan segala sifat tentang ketuhanan. Yang jenengan sebut adalah sifat-sifatnya, pencipta, pengatur, menghidupkan, mematikan, membangkitkan, ngasih rizki. Itu Rob itu yang Anda sebut adalah ketika Anda mengatakan ya Rob, Anda sedang memanggil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda mengatakan ya ilahi, bukan kepada sifat, Anda tidak menyebut sifatnya, tapi pernyataan Anda komitmen untuk menyembahnya. Itu namanya ya ilahi. Makanya kalau sholat itu ilahi anta maksudi. Ya, ya Allah, engkau tujuanku. Makanya ketika syahadat tidak ada la ilaha illallah. Tidak ada yang dituju atau disembah melainkan. Nah, raditu billahi rabbar, ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita itu dua. Ridho terhadap sifat terhadap uluhiyah Allah. Apa itu? Ridho bahwa kita siap, rela bahwa Allah satu-satunya yang kita sembah. Ikhlas beribadah karena Allah, yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut juga takut kepada Allah. Kalau kita sedih juga sedihnya karena Allah. Itu ilmu. Kalau ridho terhadap rububiyah lebih kepada kita neriman, ya, kita menerima bahwa segala yang terjadi di sini ini yang ciptakan, yang ngasih ujian, kalau ada yang kasih nikmat, jatah rezeki, itu semuanya dari Allah dan kita nerima. Itu kalau ridho rububiyahnya. Kalau uluhiyahnya ridho bahwa Allah yang kita sembah. Kalau ridho rububiyahnya adalah ridho terhadap seluruh takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan baca raditu billahi robba, itu seakan-akan jenengan berkata, saya nerima pertama engkau satu-satunya yang saya sembah, yang kedua saya nerima terhadap seluruh takdir apapun yang kau berikan ke saya. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama. Ridho Islam sebagai agama apa? Ridho tentang seluruh syariat-syariatnya. Perintah Islam itu apa? Larangannya itu apa? Jenengan nerima, ndak protes, ya. Ndak, opo kok sholat subuh ping loro, kok gak telu? Opo muter Ka'bah ping 7 ke kanan, kok gak ke kiri? Sekali-kali kok ke kiri misalnya. Ngapain sih lempar-lempar batu waktu apa? Lempar jumroh. Itu agama itu menjadi bernama agama, Pak, karena
perintahnya itu ada yang masuk akal dan ada yang tidak bisa ditangkap sama akal. Kalau masuk akal semua bukan agama. Ada yang mengikuti karena masuk akal bukan agama. Sains, filsafat. Agama justru di situ. Ada hal-hal yang tidak sanggup ditangkap akal karena dituntut kepatuhannya itu. Kalau orang itu di jenengan Pak Ustaz Muslimin sakit. Ustaz sampai sakit beliau ya, misalkan. Sana ke dokter. Oh iya Ustaz, saya tak ke dokter. Berangkat. Beliau saya suruh itu karena nurut sama saya atau karena dia yakin bahwa ya memang solusinya ke dokter? Hah? Enggak, belum tentu. Dia separuh nurut, separuh kali misalnya kak sampean kongkon yang budal, Pak. Ya kan? Masih ada bagian-bagian beliau nerima saya itu masih dengan ditimbang dulu sama akalnya. Temen tahu orang dokter itu. Ya gitu. Kalau beliau sakit terus sana ke tukang nasi goreng. Nasi gorengnya itu bikin sembuh. Kalau beliau nurut, itu berarti kalau beliau budal itu berarti percaya betul nurut ke saya. Bagi dia tidak masuk akal. Bakul nasi goreng sok nyembuh itu ya apa ceritanya. Tapi nurut dia. Itu berarti nurut 100%. Tapi ketika saya himbau ke dokter itu ya rodok gak nurut itu aslinya. Meskipun budal ke dokter itu, aslinya loh Pak ya. Itu karena beliau melogika. Oh iya benar. Gak dikongkon ya budal. Nah makanya agama itu menuntut kepatuhan, ada bagian-bagian yang susah diterima. Kemarin saya bahas hadis kajian Riyadhus Shalihin itu bahas hadis tentang khuf. Tahu khuf? Mengusap khuf itu wudu. Kalau kita nggak melepas kaos kaki atau sepatu, kita boleh mengusap. Pertanyaan saya, waktu mengusap khuf, jangan sudah tahu ya, yang diusap atasnya atau bawahnya? Bukan bawahnya. Kalau mengusap khuf itu, atasnya apa bawahnya Pak? Itu. Kan yang kotor bawahnya. Kenapa yang diusap atasnya? Nah, tidak bisa dijawab itu. Nabi memang mencontohkan yang diusap atasnya. Padahal kena debu, kena kotoran itu bawah. Agama menuntut kepatuhan. Nah, wabil Islami kita nerima Islam sebagai sebuah perintah. Makanya anak-anak kita yang kritis-kritis sekarang kan anak-anak muda itu kan kritis-kritis ya. Wocongannya kan filsafat-filsafat. Ya kan? Sekarang lagi usul Madilog, Tanah Laka. Madilog itu matematika, dialektika, logika. Saya hatam itu baca itu. Lagi senang. Padahal di situ kalau tidak hati-hati, materialisme kok matematika, materialisme, dialektika, logika. Itu ya materialis saja. Nggak percaya, nanti mereka nggak percaya goi. Ya enggak apa-apa sebagai petualangan intelektual enggak apa-apa, tapi harus ada yang membimbing. Timbangannya anak-anak muda hanya joget-joget kan ya sih, mending baca buku berkualitas ya Pak. Itu. Sekarang anak-anak kritis-kritis. Nah, ketika ada anak kritis itu kita nggak boleh melogika semua agama. Dia bilang ya itulah agama. Tapi hikmahnya bisa kita ambil, ya kan? Misalkan khuf enggak Mas, lempar jumroh. Ya enggak tahu tujuannya apa, tapi bisa kita ambil hikmahnya. Oh, misalkan ada yang mengatakan lempar jumroh itu menghilangkan setan dalam diri kita. Ya yes, apa-apa boleh. Pokoknya hikmah silakan. Muter 7 itu hikmahnya adalah agar kita itu benar-benar karena 7 hari dalam seminggu. Yes, monggo gak apa-apa, tapi tidak boleh. Ya boleh diambil sebagai ibroh, ya. Tapi kenapa itu hanya Allah yang tahu. Tapi itu hati-hati kalau ada yang ambil hikmah ya. Ada konten tuh ngawur itu Pak, ngawur.
Dia cerita, ini nggak boleh ditiru Pak ya, karena nggak boleh sembarangan ngambil hikmah itu. Dia cerita gini, itu inti dari haji itu, tawaf itu adalah berbakti, berbakti khususnya pada siapa? Kepada ibu. Makanya ya Hajar Aswad itu, Hajar Aswad, Hajar itu ibunda Hajar. Padahal tidak ada hubungannya Pak. Hajar itu sampai Hajar itu tidak sama. Hajar itu batu artinya. Kalau yang Hajar istri Nabi Ibrahim itu beda. Satunya ha, satunya ha. Beda. Sama kayak Ustadz, ada Ustadz. Kalau saya sebut pasti tahu juga. Rumahnya dekat sini. Koyo itu dekat sini. Jangan sebut gini. Perempuan itu memang mengundang nafsu. Makanya nama ibu kita Hawa. Sama dengan hawa nafsu. Jari ini ngono. Wah, semprul ini Ustaz. Ilmu gaduk ngono. Karena dia tidak baca bahasa Arab, Pak. Kalau terjemah Hawa, huruf awalnya apa? Indonesia. Ha. Kalau hawa nafsu, huruf awalnya apa? Sama. Bagi dia tuh, oh ini bodoh berarti. Makanya kenapa disebut Hawa? Karena mengundang hawa nafsu itu. Padahal ya, hawanya yang nafsu itu ha. Hawanya Nabi Adam tuh ha. Waduh. Dihubung-hubung. Hajar Aswad sama ibunda Hajar itu tidak sama. Satunya ha, satunya ha. Ya. Lah, yang parah lagi itu. Makanya bentuknya Hajar Aswad itu seperti, mohon maaf, kelaminnya perempuan. Maka kita suruh nyium itu suruh taat. Ngawur ini saya gitu. Namanya, kalau ini saya berani ngomong lah. Namanya Abu Marlu. Namanya Abu Marlu. Dulu praktisi hipnotis tuh Pak dia Pak. Kok jadi tukang hikmah itu nggak tahu gimana itu. Tapi keliru. Itu sama juga tadi Ustaz. Penulis buku bawa di sini. Banyak buku di sini. Bukunya kontroversial. Judulnya kontroversial. Hawa sama Hawa, tidak sama. Itu saya baca dari kritiknya pesantren Sudogiri. Oh, Pak, sampai mau ngomong tasawuf tapi keliru. Hati-hati. Nah, mengambil hikmah itu hati-hati juga, harus ada sandarannya. Kembali tadi ridho terhadap syariat. Yang kedua adalah ridho terhadap Rasulullah. Ridho terhadap Rasulullah apa? Kita nerima bahwa satu-satunya orang, ada banyak manusia di dunia ini, ada Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat, tapi ada satu memang yang dipilih oleh Allah SWT sebagai manusia terbaik, dipilih oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman, dipilih Allah yang milih. Kenapa bukan Adam, kenapa bukan siapa, kenapa bukan Nabi Nuh, kenapa bukan Musa, kenapa bukan siapa? Tidak ada jawabannya. Itu hak prerogatif Allah SWT menunjuk Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, sebagai Sayyidul Anbiya, utama-utamanya Nabi, sebagai Nabi yang nanti di akhirat semua masuk surga harus melalui syafaat ridhonya beliau. Bukan hanya kita umatnya, umat lain juga sama. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana menurutmu Muhammad nanti di akhirat kaum-kaum semua itu akan didatangkan dan mereka itu butuh persaksianmu untuk bisa masuk ke surga. Nabi nangis waktu dengar baca ayat itu. Nabi Adam butuh syafaatnya Nabi Muhammad. Ayahnya beliau sendiri, kakeknya Nabi Ibrahim butuh syafaat. Nah, kita ridho beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho juga dengan seluruh akhlak yang beliau ajarkan. Seluruh bimbingan beliau ajarkan. Nabi mengajarkan makan tangan kanan, kita makan tangan kanan. Bukan hanya yang haram-haram, yang makruh-makruh kita tinggalkan. Itu ridho terhadap Nabi. Nah, hadis Nabi tadi itu Pak, barang siapa yang
ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho bahwa Engkau yang saya sembah, tidak ada yang lain, Engkau tujuan saya, tidak yang lain. Saya nerima seluruh takdirmu, seluruh apapun yang Kau pilihkan untuk saya. Saya nerima Islam seluruh syariatnya dan larangannya. Saya ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai panutan, sebagai tuntunan, sebagai bimbingan kami. Rasulullah SAW, maka mereka lah yang akan merasakan lezatnya. Farridho lam yujibullah ala khalqihi. Ridho itu tidak Allah wajibkan kepada hambanya. Nah ini keringanan Pak. Kalau diridho diwajibkan, sambat saja itu dosa. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Rahmatnya Gusti Allah. Saya nulis begini. Imam Ahmad mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Kalau mau ingin motivasi ke masjid, pakai fatwanya Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i tidak mewajibkan sholat ke masjid, hanya fardu kifayah. Kalau mau lihat rahmatnya Allah, lihatlah fatwanya Imam Syafi'i. Jangan pilih yang mana. Kok yang pilih yang Imam Syafi'i? Logikanya Imam Ahmad sederhana. Kenapa sholat di masjid wajib? Beliau melihat ada perintah di Al-Quran dalam situasi perang boleh meninggalkan sholat apa harus tetap sholat? Nah, tetap sholat. Sholat khauf. Sholat sendiri atau sholat jamaah? Sholat jamaah kan di Al-Quran. Sholat jamaah. Enggak. Kalau kamu nanti perang, sopolah sing rotok nganggur sholat ose itu enggak ada gitu. Suruh berjamaah, berdiri dan. Nah, maka kata Imam Ahmad, perang saja wajib berjamaah, apalagi santai-santai begini. Masuk akal enggak, Pak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Tapi kalau Imam Syafi'i, dalam hadisnya Imam Riyadhus Shalihin itu ada Imam Nawawi kan Imam Syafi'i. Enggak begitu. Beliau mendapati ada hadis Nabi itu bersabda begini, ya, barang siapa yang sholatnya di masjid maka dia dapat 27. Maka kalau dia sholatnya di rumah maka sholatnya dapat sekian. Nah itu berarti dari hadis itu ada dalil berarti Nabi tidak melarang sholat di rumah. Jangan ikut yang mana? Itu imam ikut ideal dulu pakai ikut imam. Meskipun jangan ikut Imam Syafi'i, tapi logika Imam Ahmad itu jadikan motivasi, betul nggak Pak? Coba perang saja masih suruh sholat berjamaah oleh kanjeng. Meskipun jangan itu melo yang sunnah-sunnah saja lah ya. Yang apa namanya? Yang fardu ikut Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Tapi logikanya Imam Ahmad itu masuk itu. Farridho lam yujibullah ala khalqi walakin nadabahum ilaihi. Ridho bukan suatu yang diwajibkan, tapi Allah menganjurkannya. Watna ala ahlihi wa akhbaru annahu tawabahu ridahu anhum alladhi wa adamu akbar wa ajalla minal jinan wa fiha. Allah hanya memuji orang dan mengabarkan kepada orang yang ridho dengannya dengan akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan berupa surga dan semisalnya. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada yang ridho. Faman ridho ar-rabbihi ridallahu anhu. Barang siapa yang ridho terhadap Allah, maka Allah ridho terhadap. Kalau sudah level Allah ridho itu Pak, Masya Allah. Kita itu, ya kalau ridho pasti masuk surga ya. Tapi kalau Allah ridho itu kerasa juga kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang dia ridho kepadanya dan dia juga ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum
wa radu an. Duluan mana? Allah ridho dulu, baru tutup. Karena Allah ridho kepada jenengan, maka akhirnya jenengan ridho kepada. Makanya kalau ada orang curhat, Ustaz, sholat saya diterima enggak? Atau doa saya diterima enggak? Pakai supaya memotivasi saya pakai ayat ini, Pak. Kalau Allah itu enggak ridho sampai enggak akan doa. Kalau Allah itu enggak ridho ke jenengan, sampai enggak akan sholat. Karena sampai ridho, karena Allah ridho ke jenengan. Akhirnya jenengan ridho dengan syariatnya Allah. Walidul abdi anillahi min nata'iju radhiyallahu anhu fahuwa makhfufun binau'aini, ya. Orang yang diridhoi oleh Allah lalu dia akan ridho kepada Allah, ya. Kalau dia ridho kepada Allah, maka Allah juga ridho kepada dia. Jadi setiap ridhonya kita ada dua ridhonya Allah. Gitu, Pak. Nah, kalau jenengan tahu ilmu ridho kayak ini, ya, walidzalika kana ridho babullahil a'dham wa jannatud dunya wa mustarahul arifin. Sesungguhnya ridho itu adalah pintu Allah untuk memberi keagungan. Wa jannatud dunya, surga duniawi, surga dunia. Kenapa disebut surga dunia? Orang yang ridho kepada Allah itu tidak harus nunggu surga di akhirat. Kalau surga di akhirat kan prosesnya masih lama ya, Pak, ya. Mati dhisik, ya kan? Kalau orang ridho itu langsung kontan hari itu dia seperti merasakan surga dunia. Hatinya lapang. Wa mustarahul arifin. Istirahatnya, kegembiraannya orang-orang arif. Kesenangannya orang-orang yang arif itu, Pak. Orang yang makrifat Allah itu, kalau kita kan senangannya yang cocok-cocok sama nafsu, makan, tidur. Kesenangannya orang-orang arif itu adalah dia bisa beribadah. Karena dalam ibadah dia itu, dia merasa sedang diridhoi oleh Allah. Dia selalu merasa bersama dan ridhonya Allah. Itu. Wahayatul muhibbin, itu adalah hidupnya para pencinta itu adalah ketika dia ridho kepada Allah. Wa na'imul abidin, itu adalah kenikmatannya orang-orang yang sedang beribadah. Wa qurratu ainil mustaqim, dan itu hiburan bagi orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rindu ke Allah, tapi kan tidak mungkin minta mati, tak boleh. Ada orang yang rindu ke Allah akhirat, tapi tidak mungkin bunuh diri, malah dosa. Maka Allah hibur orang ini hatinya dengan ridhonya, perasaan diridhoi, disayang oleh Allah Subhanahu. Lanjutan ayatnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyir. Nah, jadi kalau syarat ridho itu yang menarik adalah justru ketika sang hamba memulai dengan perasaan hatinya itu takut kepada Allah. Jadi kalau jenengan tidak pernah takut, hahaha terus, ya, terus malah gara-gara karena hahaha terus merasa saya itu kayaknya diridhoi Allah. Kok iso? Ini saya gembira terus ini. Enggak pernah takut kok. Wal abdu fima yakrahu darajatani. Ya. Sesungguhnya hamba, ya, ada dalam dua derajat. Derajat pertama derajat ridho, yang kedua derajat sabar. Tinggi mana, Pak? Ridho sama sabar. Oke? Tinggi mana? Tinggi ridho. Sudah. Farridho fadola maddu ilaihi. Ridho itu, ya, lebih utama, ya, dan dianjurkan. Wasobru wajibun alal mu'minin. Adapun sabar itu hukumnya wajib. Kalau jenengan dapat musibah, ndak ridho, dosa apa ndak? Nah,
Enggak. Tapi kalau jenengan dapat musibah, enggak sabar, dosa apa enggak? Dosa. Karena ridho itu apa bedanya? Nah, ini ya. Kita sambil baca pelan-pelan nanti pas sampai wa ahlur ridho tarotan jala hadunal mubtala wa khairatihi li abdihi fil bala. Orang yang ridho itu hatinya melihat ujian itu, musibah yang dialami itu adalah bagian dari kebaikan Allah kepada hambanya. Jadi yang dia lihat itu ini kebaikan Allah buat saya. Sakit, orang ridho dengan sakit itu dia ini pasti ini baik buat saya. Gara-gara sakit mungkin Allah ingin ngasih pahala ke saya. Sakit begini akhirnya membuat saya tidak semangat maksiat. Ini pasti baik buat saya. Nah itu namanya ridho. Bisa, insya wa taratan yalahaduna atmatul mubtala wa jalaluhu. Orang yang ridho di lain waktu dia juga melihat atmatul mubtala wa jalaluhu. Dalam ketika dia sakit, orang ridho itu pertama melihat ini pasti baik dari Allah. Ini kebaikan, pasti ada kebaikan dari Allah. Yang kedua, orang yang ridho itu yang isinya itu melihat ini bagian dari kuasa. Ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada saya. Ingin menunjukkan maha kuasanya. Maha mengaturnya. Yang dia lihat itu kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang korban tsunami Aceh misalnya. Korban apa itu? Banjir. Sampai sekarang tim saya masih di sana, Pak. Terus gantian. Itu ada yang melihat banjir itu sakit, hancur, tapi dia melihat kuasanya Allah, ya Allah, kuasanya Allah. Nah, dia melihat kuasanya Allah. Jadi orang ridho itu sumbernya dua. Lihat ada kebaikan dalam ujian yang dihadapi. Dia melihat Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada sang hamba. Fayastaghraquna fi musyahadati dzalika hatta la yash'urun bil alam. Dia tenggelam dalam penyaksian terhadap dua hal itu sehingga dia tidak merasakan sakitnya. Jadi kena musibah yang dia ini baik pasti. Ini menggugurkan dosa saya, ini kebaikan Allah buat saya. Allah ingin menghapus dosa saya supaya nanti di akhirat hisabnya tidak berat. Terus dia juga melihat ini kuasanya Allah. Saya merasa saya akan sehat terus, ternyata ya sakit. Orang yang tenggelam dalam melihat dua hal itu bisa jadi sakitnya berkurang, bahkan wa hadza yasilu ilaihi khawasu ahlul ma'rifat wal mahabbah. Dan ini ya yang bisa sampai kepada situasi ini hanyalah orang khusus dan ahli ma'rifat. Hatta rubama taladdadu bima asobahum. Coba Pak, sampai mereka itu menikmati musibah yang dia alami. Itu ridho Pak. Wal firaq baina, ini kita bahas perbedaannya ya. Wal firaq baina ridho was sabr. Perbedaan antara ridho dan sabar. Annas sabro habasan nafsi wa kaffaha anis sukhti. Ya. Sabar itu adalah habasan nafsi, menahan nafsu, menahan rasa, wa kaffaha mencukupkan diri atau menahan diri anis sukhti untuk tidak berkeluh kesah.
ma'a wujudil alimi, ya, bersama saat terjadinya kesusahan atau musibah. Wa tamanna zawalahu wa kafal jawarih, ya. Sambil dia berangan-angan mudah-mudahan musibah ini cepat hilang dari dirinya. Itu sabar. Jadi orang sabar itu adalah orang yang menahan untuk tidak berkeluh kesah saat menerima musibah. Dia menunjukkan gerakan sikap yang tenang, tidak gelisah, akan tetapi hatinya masih terus berharap kapan musibah ini ndang itu sabar. Dapat pahala enggak yang begini, Pak? Oh, pahala besar, Pak. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu pahalanya enggak kehitung. Enggak ada hitungannya. Luar biasa, jenengan nahan, enggak ngeluh, enggak sempat. Enggak wajah-wajah melas. Pas kalau tamu di rumah sakit nonton TV, mamangan enak. Pas tamu ketok pintu langsung setel greges misalkan. Mbo loro kabeh iki ya. Pas wae wong coba bukan jajane opo ae mau iku. Jadi secara fisik dia juga menampakkan tidak menunjukkan kegelisahan. Bukan hanya sakit, nggih, bukan hanya sakit. Musibah ekonomi, ujian ekonomi, tidak menunjuk dia tenang. Tapi berat sebenarnya, berat. Kapan ini ya gitu ya. Sedangkan ridho, ini sudah adzan ya, kita tuntaskan. Waridho bedanya ya, in sorohas sodri, lapangnya dada. Wasa'atuhu bil qada, dan nerimanya dia terhadap takdir atau qadanya Allah SWT. Wa tarku tamanu zawalul alim, karena dia tahu ini Allah itu rencananya baik. Allah sedang mau mengajarkan, menunjukkan ke dia tentang kuasanya Allah, tentang pengaturan Allah, maka dia malu kepada Allah untuk menuntut segera selesai. Jadi dia sampai gak kepikiran kapan mari. Contoh ya, Ustaz muslimin penghasilannya atau setiap bulan misalkan tidak ada sisa tabungan sama sekali, sama kayak saya. Tapi beliau terang ngaji ya ngaji, tapi di hati itu doanya apa? Oh, sugih, benar sugih. Jangan minta warisan ya tadi ya. Oh ya apa sugih, Allah mosok urip kayak gini terus, ngene ae. Oh. Tapi dia ke orang tuh biasa saja. Nah, itu namanya sabar. Boleh nggak mengeluh ke Allah, Pak? Boleh. Di dalam Al-Quran itu bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu mengeluh, inni asku bati wa huzi ilallah. Saya mengadukan kesusahanku kepada Allah. Ketika Nabi Yusuf dihilangkan oleh saudaranya itu, ngadu ke Allah. Boleh. Orang sabar itu boleh ngadu ke Allah. Sambat ya Allah, apa nih konco-koncoku sing iku biar yo gak pinter tapi kok yo sugih. Nah, kalau orang ridho enggak gitu, Pak. Saya sama kayak tadi si Sanol, enggak kepikiran sama sekali saya itu. Enggak kepikiran minta untuk berubah itu enggak. Senang. Itu karena kenapa saya begitu? Karena saya melihat ini pasti baik dari Allah. Saya diginikan ini, situasi pasti baik. Jadi maka sabar itu wajib karena level
adab paling rendah kepada Allah ketika menerima ujian itu adalah sabar. Turun lagi tidak ada, kalau turun sudah dosa. Tapi kalau mau naik lagi itu ridho. Kita bahas ke depan tentang bagaimana kita menata hati agar bisa ridho. Saya kira itu ya Bapak Ibu, sudah adzan. Kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin dan na'imin dan waqina mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik subhanaka la nuhsi sanan anta kama ta'ala nafsik. La ilaha illallah rabbul arbab musabbihul asbab ya qadil hajat. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa sunnatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.